Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, your only one channel Racun Audio. Dan di tangan gua sudah ada Truth Ear Nova. Kilas balik soal Truth Ear, ini kalau nggak salah gua pertama kali denger brand Truth Ear itu tahun 2022 ya. Dan gua juga udah pernah nge-review. Jadi ada beberapa lini dari produknya si Truth Ear, yaitu Truth Ear kayak Zero Red, terus Zero Blue, yang rata-rata memang harganya agak-agak budget. Nah ini tuh harganya beda sendiri. Jadi kalau si Truth Ear Zero Red atau Zero Blue itu kan di bawah 1 juta. Nah gue mikirnya kayak mungkin si Truth Ear ini lebih banyak main ke budget ya. Ya nggak juga sih, maksudnya ada juga yang di atas 1 juta. Kalau nggak salah si Truth Ear Hexa. Tapi tetap opini gue awalnya seperti itu. Sampai akhirnya keluar si ini, Nova ini. Si Nova ini berhasil mematahkan pandangan gue yang selama ini melihat Truth Ear itu hanya main di segmen budget. Ya maksudnya nggak yang terlalu mahal lah gitu. Ya gimana enggak, si Truth Ear Nova ini dibanderol dengan harga 2.450.000. Ya jujur agak kaget lah gue, jadi kayak yang, wih Truth Ear berani banget nih. Dan setelah melihat harganya ya so pasti ekspektasi gue jadi meninggi. Karena kan gue tahu betul karakter si Zero Red dan Zero Blue saudaranya yang lebih budget dibandingin si Nova ini. Tapi setelah gue pakai ternyata wow, oke, not bad. Maksudnya ini ada salah satu IEM yang bisa bikin gue senyum-senyum sendiri waktu gue lagi make si IEM ini. Buat yang pengen ngintip-ngintip barangnya bisa langsung ke CSI Zone atau bisa juga ke toko-toko langganan temen-temen. Tapi jangan lupa kalau beli itu harus yang bergaransi KC ya, itu jaminannya biar teman-teman nggak susah. Untuk penampakan boxnya kayak gini, dan waktu kita buka dalamannya ini ada kedua earbudsnya, terus juga ada kabelnya di dalam si pouchnya ini. Dapat banyak banget ear tips, dari yang dual flank tips, terus juga ada foam tips, dan sampai silikon tips. Jadi totalnya di sini ada 6 pasang ear tips. Selain itu teman-teman juga mendapatkan sebuah pouch berbahan kulit sintetis kayak gini, dan si pouchnya ini punya klip ya, jadi bisa digantung ke tas atau ke pinggangnya teman-teman. Dan yang terakhir, pastinya manual book serta garansinya. Lanjut soal materialnya, ini si housingnya memang plastik ya. Dia dual tone dengan warna biru dan ornamen glitter di bagian luar housingnya. Dan ini kerasa kalau finishingnya bener-bener rapih. Dia tipenya over ear, dan yang paling mencuri perhatian gua adalah kabelnya. Jadi ini tuh kabelnya tuh bahannya kayak braided gitu ya. Asli ini cakep banget dengan perpaduan warna hitam dan biru. Keunggulannya dari bahan ini adalah bobotnya jadi jauh lebih ringan. Tapi hati-hati karena rentan sama kusut. Dan di sini juga dia tidak dilengkapi dengan mikrofon ya. Terus juga kalau untuk masalah driver, dia dibekali 5 driver, yaitu 1 dynamic driver dan 4 balance armature with 3 ways crossover composite structure. Dia juga menggunakan 2 pin universal 0,78 mm dan untuk jacknya 3,5 mm stretch kayak gini. Dan berikut spesifikasi lengkapnya. Untuk fitting buat gue nyaman, memang housing earbudsnya kerasa agak gede, tapi nggak sampai bikin kuping pegel waktu make. Dan soal grip sih buat gue udah cukup ya untuk sebuah IEM. Untuk suara, dia diklaim punya bass yang lebih minim dibandingkan dengan Harman In-Ear Curve 2019. Tapi tetap ya, buat gua dia kerasa ya warm, cuman bedanya agak sedikit lebih clean dan lebih smooth lah. Nih, teman-teman dengar sendiri sound sample-nya. Dan seperti biasa, gue disclaimer dulu kalau sound sample yang teman-teman dengar tidak akan 100% sama seperti teman-teman pakai IEM-nya sendiri. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. Won't be long before dawn. Gotta be patient for
Untuk bassnya gue ngerasain kalau si Truth Ear Nova ini bener-bener dikasih penekanan dan perluasan, terutama di bagian sub bassnya dibandingkan dengan di bagian mid bassnya. Jadi kalau ngomongin soal gemuruh, rumbling tuh ya legit banget sumpah, legit. Setiap dentuman atau kick dari drum tuh bener-bener kerasa banget impactnya, serius, nikmat. Intinya untuk presentasi di bagian bassnya ini ya bener-bener fun, meskipun kerasa ya memang gak serealistis itu. Jadi agak terlalu dilebih-lebihkan lah. Karena di sini kerasa ya untuk perpindahan nada dari tinggi ke rendahnya atau dari sebaliknya itu kerasa kurang merata. Sedangkan untuk bagian midnya, terutama untuk upper midnya, ini sih udah enak banget. Tapi untuk bagian low midnya, ini masih kerasa agak ketarik. Dan jadinya dua rentang ini kerasa terpisah jauh ya, dan jadinya kerasa kurang seimbang, alih-alih mengedepankan soal harmoniknya. Untuk petikan gitar di sini kerasa agak sedikit tajam, dan untuk vokal ini kerasa agak sengau. Tapi karena gue baset ya, gue jadi nggak terlalu bermasalah untuk bagian ini. Cuman memang jadinya kalau compare to price, jadinya jatuhnya agak kerasa sedikit kemahalan. Sedangkan untuk treble-nya ini adalah salah satu IEM dengan treble yang paling menyenangkan yang pernah gue coba. Meskipun ada beberapa part yang gue kurang suka. Jadi si treble ini bener-bener naik ya. Masih di bawah batasan peak, tapi juga nggak bisa dibilang netral. Jadi di atas batas netral. Dan hal ini adalah hal yang baik menurut gua. Tapi sayangnya treble-nya kerasa agak kasar dan sedikit berpasir. Jadi meskipun banyak detail yang bisa kita nikmati, di sini rasanya kurang realistis dan kurang natural aja. Sedangkan untuk soundstage-nya udah cukup luas. Untuk deep dan wide-nya gua nggak ada komplain sama sekali. Serta untuk imaging-nya menurut gua udah sesuai lah sama harganya. Oke lah. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, gua rekap lagi nih pros dan cons-nya. Untuk prosnya, yang pertama, dia ini untuk pemilihan materialnya, terutama untuk kabelnya, ini cakep banget. Dan finishingnya bener-bener rapi. Yang kedua, aksesorisnya banyak. Salah satunya adalah ketersediaan ear tips berbagai model dan berbagai bahan ya. Jadi kayak yang dari foam ada, silikon ada, ya macam-macam. Terus juga jangan ketinggalan, dia kan dapat pouch-nya juga. Yang ketiga, bassnya benar-benar menyenangkan dan bisa gua acungi jempol. Yang keempat, dia punya teknis yang bagus ya, termasuk detail, staging, dan imagingnya. Yang kelima, treble-nya udah cukup lepas, jadi bisa enak banget buat dinikmati. Dan sekarang kita bahas cons-nya. Ada dua nih. Yang pertama, masalah mid-range-nya tadi yang gue bahas. Dia kerasa tajam, terus juga kurang natural, dan gak seimbang. Dan yang kedua, soal treble-nya. Dimana meskipun treble-nya kerasa lepas, tapi sayangnya untuk bagian ini kerasa kasar dan sedikit berpasir. Kesimpulannya, ya buat gue yang baset atau buat temen-temen di luar sana yang baset sama kayak gue, ini adalah salah satu IEM yang bener-bener menarik. Ya meskipun dengan lacking di bagian mid dan treble-nya dan komparasi terhadap harganya, tapi tetap presentasi dari si Truth Ear Nova ini tetap ciamik menurut gue. Dan gue pengen banget merekomendasikan si Truth Ear Nova ini khusus ya buat teman-teman pencinta bass nih, buat teman-teman baset. Ini pas banget dengan pasar Indonesia. Gue jamin teman-teman yang suka sama bass nih kalau pakai si Truth Ear Nova ini bakalan dapetin pengalaman bass baru ya, pengalaman bass yang bener-bener rich. Pas banget buat kayak dengerin lagu EDM, R&B, pokoknya lagu-lagu bass deh. Pol-polan deh di situ pokoknya bassnya. Itu kenapa gue bilang di awal kalau ini adalah salah satu IEM yang bisa bikin gue senyum-senyum sendiri waktu dengerin musik ya, karena bassnya. Oke guys, segitu aja videonya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan seperti biasa, tanya aja langsung di kolom komentar di bawah. Buat teman-teman yang pengen support, jangan lupa di subscribe dan share video ini. Dan di like juga, jangan lupa. Kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya. Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.